Oke, selamat sore. Saya mau cek dulu, ada yang bisa dengar suara saya atau suara saya kedengaran ya? Oke, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Eko Trijuni dari forexcmf.com, dari tim market analis forexcmf.com. Dan seperti biasa, setiap hari Kamis kita akan ngobrol-ngobrol lah ya, lewat webinar. Dan biasanya kalau tiap hari Kamis ini kita ngobrolinnya adalah ngobrolin tentang tips-tips trading ya, trik-trik trading. Tapi agak beda, sore ini agak berbeda dengan Kamis-Kamis yang lain. Karena biasanya kan kalau tiap hari Kamis kita bahas analisa teknikal lah, strategi trading, sistem trading ya kan. Nah kalau sore ini, karena ini kan baru Ramadan itu hari keberapa ya? Kita mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, hari ke-6 ya. Hari ke-6 Ramadan, mungkin masih pemanasan, mau up puasanya. Jadi kita belum mau apa keluarin materi yang berat-berat dulu. Tapi materi sore ini ada hubungannya dengan knowledge, pasti ada ya tentang pengetahuan. Dan dalam hal ini kita akan membicarakan tentang pengetahuan dasar analisa fundamental untuk forex trading. Kan kita tahu bahwa yang namanya analisa itu ada dua. Yang pertama analisa teknikal, yang kedua analisa fundamental. Nah, sebelum kita lanjutkan, yang mau tanya nanti silakan langsung setting lewat chat box dan tolong jangan menekan tombol mikrofon ya, karena nanti biasanya suaranya itu tumpang tindih. Anda ngomong apa, terus di belakang Anda ada anak lagi nangis misalkan, atau ada ABG lagi lewat ngebut pakai motor, itu biasanya kedengeran masuk ke mikrofon Anda, dan semua orang yang mengikuti webinar ini bisa dengar, termasuk saya. Nah, jadi tolong itu nanti dijaga supaya tidak keklik tombol mikrofonnya. Oke, yang mau tanya, kalau mau nanya gimana, tanya langsung aja, ketik, saya pantau terus chatboxnya. Kalau ada pertanyaan baru, insya Allah akan segera saya jawab. Dan kalau Anda bisa melihat kotak yang agak mengganggu di sudut kanan atas, nah itu adalah chatboxnya sebenarnya. Nggak tahu ini dari program webinarnya mungkin ada sedikit bug di situ. Oke, kita mau membicarakan tentang analisa teknikal dan fundamental dulu. Tadi saya mengatakan sore ini bahwa kita akan membicarakan mengenai analisa fundamental. Dan tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa yang namanya analisa itu ada dua pada dasarnya. Yang pertama analisa teknikal dan analisa fundamental. Analisa teknikal itu seperti apa? Analisa fundamental seperti apa? Kita coba review sedikit saja. Kalau kita bicara analisa teknikal, maka kita bicara melakukan analisa terhadap pasar melalui pergerakan harga pasar itu sendiri. Dan salah satu cabang analisa teknikal yang paling mudah dan paling populer adalah charting, yaitu melakukan analisa teknikal dengan menggunakan grafik. Grafik apa ya? Grafik pergerakan harga itu sendiri. Jadi kalau grafiknya mungkin yang bisa kita lihat di sini ya misalkan ya. Kalau setiap hari Senin kan kita selalu berbincang tentang peluang-peluang pasar mingguan. Nah, biasanya analisnya pakai chart seperti ini. Nah, analisa teknikal menggunakan chart seperti itu kita sebut dengan charting atau grafik. Nah, itu analisa teknikal. Dan analisa fundamental itu berbeda dengan analisa teknikal. Dan karena ini namanya analisa fundamental adalah melakukan analisa terhadap pasar, tetapi tidak menggunakan pergerakan harganya, melainkan mengamati data-data ekonomi, berita-berita politik, keamanan, bencana alam, sosial budaya mungkin suatu saat ya, atau ada hal tertentu. Juga bisa juga dengan mengamati faktor-faktor eksternal, misalkan seperti harga minyak dunia, harga emas dunia, hal seperti itu. Jadi kalau kita bisa analogikan yang namanya analisa fundamental itu ibarat kalau kita punya jam, Anda punya jam tangan atau jam dinding atau jam apapun itu. Jam itu kan pada dasarnya dia punya dua komponen utama ya. Yang pertama mesin jamnya, yang kedua jarum jamnya. Kalau jamnya analog, kalau jamnya digital, ya angka yang ada di jam itu. Nah, kalau kita bicara analisa dan kita analogikan dengan jam, maka saya bisa katakan analisa fundamental itu seolah-olah adalah mesin jamnya yang menggerakkan jamnya itu sendiri. Tetapi untuk bisa tahu sekarang jam berapa, kita harus butuh jarum jamnya.
Kalau jamnya analog, kalau yang digital tadi adalah angka-angka yang ada di jam itu sendiri. Jadi teknikal itu jarum jamnya, fundamental itu mesin jamnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita bisa saja bicara bahwa yang menggerakkan pasar itu kan memang sentimen ya, sentimen pasar itu dia mau bull atau mau bear. Tetapi biasanya sentimen pasar itu terbentuk ketika mereka mendengarkan berita-berita tertentu. Ketika mereka tuh sudah membaca data-data ekonomi tertentu atau mereka mendengar rumor tertentu. Itu fundamental. Jadi seperti itu yang menggerakkan pasar. Sementara analisa teknikal itu kita bicara timingnya. Kapan kita buy, kapan kita sell, kapan kita take profit, kapan kita stop atau cut loss. Itu bedanya. Fundamental itu mesin jam, ibaratnya analisa teknologi itu ibaratnya jarum jamnya. Gitu ya. Ini sekedar mempermudah saja sebenarnya untuk membedakan analisa fundamental dan teknikal. Oke, tadi saya sudah mengatakan beberapa faktor fundamental dalam analisa fundamental. Salah satunya adalah data ekonomi pasti. Nah, ini kita breakdown lagi, politik, keamanan, bencana, harga emas dunia, dan harga minyak dunia. Yang pertama pasti data ekonomi ya, nanti kita akan bahas sedikit tentang data-data ekonominya seperti apa. Kalau kita bicara politik, ini biasanya begini deh. Ingat nggak ketika beberapa waktu lalu, siapa yang memenangkan pemilu Presiden Prancis? Macron ya. Saya tidak tahu cara pronunciation namanya seperti apa, karena kan orang Prancis biasanya pengucapannya atau pelafalannya suka beda ya. Tapi anggaplah memang diucapkan Macron yang menangkan untuk pemilu Presiden Prancis. Nah, lawannya adalah Le Pen. Dua orang ini pandangan politiknya berbeda, terutama apabila dilihat dari sisi ekonomi ya. Karena kita kan bicara pasar, pasti kita mengaitkan juga segala sesuatu dengan ekonomi. Macron dikenal sebagai seorang loyalis Uni Eropa. Oke. Sementara Le Pen dalam kampanyenya dia mengatakan bahwa ada salah satu kalimat kampanye dalam kampanye dia adalah bahwa langkah Inggris yang keluar dari Uni Eropa itu adalah langkah yang tepat. Bahkan dia mengatakan Perancis seharusnya mengikuti langkah Inggris. Apa langkah Inggris? Keluar dari Uni Eropa ya, kita kenal dengan sebutan Brexit. Nah, jadi dua orang ini berbeda. Nah, maka ketika ada kedua kandidat presiden Prancis yang berbeda, dan ternyata yang memenangkan pemilu Prancis untuk presiden itu adalah orang yang merupakan loyalis Uni Eropa, maka ini bisa dianggap, oh ini safe nih Uni Eropa. Dan ini bisa dianggap sebagai satu sentimen positif sebagai untuk mata uang tunggal yaitu euro. Dan ini juga nanti bisa dikhawatirkan salah satunya ya, ada kekhawatiran nanti negosiasi Inggris dengan Prancis terkait dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa ini bisa alot ketika Macron yang jadi presiden. Berbeda umpamanya kalau Le Pen yang jadi presiden mungkin akan lebih mudah. Nah itu hal seperti itulah. Kalau kita bahas dalam atau detail ini mungkin ada lama waktunya. Maka karena kita hanya punya waktu lebih kurang dari 1 jam lagi ya sekarang ya. Nah, mungkin di Indonesia Timur sudah dekat waktu berbuka puasa kan, Indonesia Tengah juga ya. Kalau Indonesia Barat masih ada sekitar 3 jaman lagi. Kurangnya 2 jam setengah lah, 2 jam 45 menit. Oke, itu politik. Kemudian kalau kita bicara faktor keamanan, kita ambil contoh ini mungkin tidak forex ya, tapi mungkin ke komoditi seperti minyak mentah. Kita ambil contoh serangan-serangan ekstremis atau separatis di Nigeria ke saluran-saluran minyak mentah, pipa-pipa minyak pipeline, atau serangan-serangan mereka ke kilang-kilang minyak, itu akan mempengaruhi. Kemudian ada juga bencana. Bencana alam juga bisa mempengaruhi sentimen pasar terhadap penguatan atau pelemahan mata uang suatu negara. Nah, kalau harga emas dengan harga minyak dunia seperti apa ceritanya? Nah, ini agak unik ya kalau kita bicara harga emas atau harga minyak dunia. Pertama kita bicara harga emas dulu deh. Kalau kita bicara harga emas atau emas, Anda tahu bahwa emas itu menyandang predikat safe haven. Sampai sekarang dia masih menyandang predikat safe haven. Apa itu predikat safe haven itu sebenarnya apa? Safe haven itu adalah satu istilah yang dipergunakan untuk komoditi tertentu atau bahkan mungkin mata uang tertentu yang biasanya dijadikan dalam tanda kutip
tempat pelarian oleh para investor atau spekulan ketika mereka melihat ada ketidakpastian di pasar. Misalnya ada orang yang tadinya dia mungkin pegang US dollar, atau mungkin tadinya dia pegang pound sterling, atau mungkin euro atau apapun itu, tetapi ketika dia melihat, oh Uni Eropa, di Eropa sedang tidak bagus, ekonominya tidak menentu, atau mungkin Amerika sedang mengalami ketidakpastian secara ekonomi, misalkan seperti itu. Biasanya mereka akan mengalihkan modal mereka dari euro itu tadi, atau pound sterling atau dolar ke komoditi yang safe haven. Salah satunya adalah emas. Jadi kalau emas dianggap sebagai jadi kalau harga emas dianggap sebagai satu komoditi safe haven, maka mereka akan merasa ketidakpastian mereka hadapi di satu sektor ini harus dihindari. Dan mereka ingin dalam tanda kutip lagi mengalihkan modal mereka ke sektor yang pasti-pasti saja. Pasti-pasti itu tanda kutip ya. Sebenarnya tidak ada yang pasti di dunia ini. Tapi paling tidak, resikonya lebih rendah. Kalau mereka beranggapan, kalau mereka masukkan modal mereka ke komoditi safe haven, resiko yang mereka hadapi lebih rendah. Dalam hal itu, risk appetite mereka menurun dan yang terjadi adalah risk aversion. Mereka mengalihkan risiko dari aset yang berisiko tinggi ke aset yang berisiko rendah. Syukur-syukur aset itu menjanjikan return yang lebih tinggi. Jadi itu yang terjadi ketika orang merasa ada ketidakpastian di pasar finansial, ada ketidakpastian kalau mereka pegang dolar, mungkin ada ketidakpastian, mungkin kebijakan-kebijakan Trump, mungkin ke depan dirasa tidak menentu, menimbulkan gonjang-ganjing, ya lebih baik saya pegang emas saja, jangan pegang dolar. Atau mungkin ketika terkait dengan Eurozone, mungkin kawasan Euro misalkan, sedang menghadapi ketidakpastian apapun itu, entah faktor-faktor fundamental apapun, mereka masih tidak aman pegang euro, biasanya euronya mereka jual, mereka beli emas. Demikian juga ke mata uang lain, termasuk pound sterling. Terkait Brexit, mungkin misalkan ya, orang mungkin, wah ini ketidakpastian ini misalkan, mungkin. Nah, karena mereka tidak mau, ketidakpastian itu adalah hal yang paling tidak disukai oleh para pelaku pasar. Uncertainty kalau kita baca di berita-berita internasional. Nah, mereka nggak suka, karena mereka nggak suka, mereka nggak tahu mau kemana nih harganya. Nah, lebih baik saya pindahkan ke emas. Nah, gitu. Itu emas. Kemudian kenapa harga minyak dunia juga pengaruh? Ini aja deh. Perekonomian negara itu biasanya ditopang atau disokong oleh industri. Ya. Kalau industri yang terjadi di satu negara mengalami pelambatan karena dia membutuhkan modal yang lebih besar untuk produksi, biasanya sentimen para pelaku pasar untuk mata uang tersebut pun mengalami penurunan. Loh, kaitannya dengan minyak apa? Gini deh. Minyak ini masih salah satu sumber energi fosil yang paling banyak dipergunakan di dunia. Bahkan jika dibandingkan dengan sumber energi alternatif pun, katakanlah itu nuklir kah, nitrogen kah, atau hidrogen kah, atau itu tenaga surya, minyak masih yang terbesar konsumsinya untuk energi. Nah, padahal yang namanya orang punya pabrik, itu kan biasanya mesinnya digerakkan oleh sumber energi tertentu kan, nah, salah satunya minyak. Nah, kalau harga minyak dunia naik, otomatis biaya produksi mereka juga akan naik. Kalau biaya produksi mereka naik, ya harga barangnya pasti akan naik. Ada yang namanya Producer Price Index, ada yang namanya Consumer Price Index atau indeks harga produsen dan indeks harga konsumen. Kenaikan harga minyak dunia bisa memicu kenaikan kedua indeks ini. Dan kedua indeks ini salah dua ya, indikator pengukur tingkat inflasi. Kalau tingkat inflasi naik, nah sentimennya akan seperti apa? Kira-kira seperti itu alurnya. Oke? Jadi ada beberapa, selain data ekonomi itu sendiri, kita juga perlu memperhatikan faktor politik, keamanan, bencana alam, harga emas, dan harga minyak dunia. Oke ya? Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita mau bahas data-data ekonomi.
yang disebut dengan data ekonomi ini adalah data yang biasanya diumumkan oleh pemerintah atau institusi independen. Kalau yang diumumkan oleh pemerintah adalah badan-badan tertentu yang berada di bawah departemen-departemen tertentu. Misalkan dari Departemen Perdagangan, ya, atau mungkin dari Departemen Tenaga Kerja, atau perumahan, ya, macam-macam. Kalau institusi independen, misalkan kita bicara PMI, ya, PMI itu, atau kita bicara survei Universitas Michigan, ya, kan itu juga bukan dari lembaga pemerintah, tapi institusi independen. Kemudian data ekonomi ini efeknya seperti apa terhadap pergerakan mata uang suatu negara? Umumnya, kalau data ekonomi yang diumumkan itu mengalami perbaikan atau data ekonomi yang membaik, biasanya akan memberikan sentimen positif terhadap negara tersebut, mata uangnya. Akan memberikan sentimen positif terhadap mata uang negara tersebut. Misalkan, dalam waktu dekat ini sudah hari Kamis. Besok malam berarti. Besok malam ada data non-farm payroll dari Amerika Serikat. Kalau datanya membaik, biasanya US dollar akan menguat. Dan ini nanti akan kita bahas sedikit mengenai non-farm payroll ini di menjelang penghujung pertemuan kita sore ini. Besok kebetulan juga akan dirilis data US non-farm payroll itu. Dan sumber-sumber data ekonomi atau data ekonomi ini dirilisnya terjadwal. Biasanya dirilis terjadwal, dan jadwalnya itu kita bisa cari di internet. Ya, salah satu sumbernya forexfactory.com atau fxtrade.com. Anda bisa lihat juga sebenarnya di website financial.com. Jadi sudah ada jadwalnya, nanti sudah ada perkiraan datanya akan seperti apa, tinggal kita baca, kita analisa bagaimana kira-kira nanti mata uang tersebut setelah data ekonominya dirilis. Oke. Kemudian yang saya perlu sampaikan adalah yang namanya data ekonomi itu tidak sedikit, banyak sekali data-data ekonomi yang bisa kita pantau sebenarnya. Tetapi gini, kita itu trader, Bapak Ibu sekalian. Kita itu trader, kita bukan ekonom. Trader itu cari yang simpel-simpel aja. Kalau kita trading, kita mikir terlalu rumit, terlalu sulit, capek badan kita, capek otak kita. Kalau otak kita capek, exhausted ya, dia tidak bisa mikir maksimal dong. Nggak bisa dipakai optimal untuk berpikir. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, biasanya kualitas keputusan kita, karena yang memutuskan kan otak. Itu biasanya akan berbeda, mengalami sedikit dan banyak akan ada penurunan. Oke. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak perlu melihat sekian banyak data ekonomi itu? Ada puluhan loh, mungkin ratusan malah. Kita sebaiknya fokus kepada data-data yang tergolong big figure saja, atau data-data yang tergolong high impact saja. High impact atau big figure saja. Bagaimana data-data high impact atau big figure itu? Ini contohnya seperti ini. Kalau kita masuk ke mana ya? Kita masuk ke internet saja ya. Kita cari. Oke. Kita cari, ketik aja forex. Ini ada yang aktif ini mikrofonnya, tolong kerjasamanya dimatikan. forexfactory.com, terus Anda lihat di kalender. Nah, mana nggak muncul. Nah, ini dia di homepage ada, tapi Anda juga bisa lihat di kalender. Di ini, menu kalender, Anda akan bisa melihat data ekonomi dalam 1 minggu. Nah, data-data high impact yang saya maksud adalah data-data yang itemnya ini warnanya merah. Ini kita bisa ganti. Ini kalau ini sudah saya filter. Yang saya filter ini berarti yang dikasih hanya high impact saja. Tapi kalau sebenarnya defaultnya dia akan muncul seperti ini. Nah, biasanya dia munculnya seperti ini. Jadi ada yang abu-abu, ada yang oranye, ada yang kuning, ada yang merah. Yang kita perlu perhatikan sebenarnya yang merah-merah saja, karena itu data-data yang tergolong high impact. Data seperti apa yang dikatakan high impact itu adalah data yang kalau dia dirilis atau dia diumumkan, itu biasanya efeknya atau dampaknya terhadap pergerakan pasar itu bisa menimbulkan volatilitas yang tinggi. Artinya dia harga bisa bergerak sangat panjang dan jauh jaraknya dalam waktu yang singkat. Biasanya dalam 20 menit pertama ketika datanya sudah diumumkan,
harga bisa bergerak sangat agresif atau volatile istilahnya. Kenapa kita harus melihat data-data yang high impact saja? Bukan harus sih sebenarnya, tapi dianjurkan melihat data-data yang high impact saja ya, supaya kita bisa benar-benar memanfaatkan. Kan saya tadi katakan, data-data high impact ini kalau dia dirilis, harganya bisa bergerak sangat volatile. Kenceng lah istilahnya. Nah kalau kita trading, kita cari harga yang kenceng apa harga yang lambat? Ya kalau pengen profitnya cepat, ya cari harga yang kenceng. Loss-nya juga bisa tapi ya. Nah, nanti itu kita bicara di pembahasan yang berbeda. Kita bicara masalah money management, risk management, strategi trading dan lain-lain. Nah, sore ini kita hanya bicara fundamental saja, analisa fundamental saja. Oke, nah Anda bisa lihat. Nah, kalau saya mau bikin dia filternya yang high impact saja, gimana caranya, Pak? Gampang sekali. Ini saya geser dulu. Anda bisa lihat ini filter. Nah, tadi kan ini nggak ada. Anda bisa klik filter, Anda bisa pilih yang high impact saja yang merah. Sementara yang medium impact dan yang low impact, ya kalau abu-abu ini dia libur, artinya pasarnya libur. Yang holiday ini kita hilangkan, kita uncheck, dibiarkan yang high impact saja, lalu apply filter. Sudah, nah ini dia. Yang muncul di kalender Forex Factory kita hanya data-data yang high impact saja, yang semuanya ikonnya warnanya merah. Nah, itu cara men-setting kalender ekonomi di forexfactory.com supaya hanya data yang high impact saja yang kelihatan. Ya, jadi kita nggak perlu lihat semua Bapak Ibu, yang high impact saja. Ngapain lihat semua? Kalau diperhatikan pun kalau nggak ada efek terhadap pergerakan harga buat apa? Gitu. Oke, nah, sekarang kita kembali ke slide. Di sini saya punya daftar data-data ekonomi yang tergolong high impact. Nah, ini kok ketutup lagi ini. Aduh, saya stres nih kalau begini caranya. Ini cukup membuat stres ini. Kotak-kotak chatbox ini. Nah, lihat. Ini saya hanya mengambil data-data ekonomi dari Amerika Serikat. Sebenarnya banyak juga data ekonomi dari negara lain. Misalkan kalau dari Inggris, dia efek langsungnya terhadap pound sterling. Dari Eurozone, dia efek langsungnya terhadap euro. Tapi kenapa saya hanya memaparkan sore ini data-data dari Amerika Serikat saja? Yang pertama karena major currency pair itu pada umumnya ditransaksikan terhadap US dollar. Yang kedua adalah Amerika Serikat ini sampai saat ini masih memegang status sebagai negara dengan ekonomi paling besar di dunia. 30% GDP dunia itu adalah milik Amerika Serikat. Nah, karena dua faktor ini, maka wajar ketika apa yang terjadi di Amerika Serikat akan mempengaruhi juga negara-negara lain, perekonomian di negara lain. Apa yang terjadi terhadap USD pasti mempengaruhi pair yang lain, Euro USD, Pound Sterling USD, apalagi Aussie USD, New Zealand USD Yen, USD Swiss franc, dan USD Canadian dollar. Pasti pengaruh dong. Nah, gitu. Dan biasanya pengaruhnya data-data Amerika ini, data-data ekonomi dari Amerika Serikat pengaruhnya luar biasa terhadap pergerakan pasar. Jauh lebih volatile biasanya daripada data-data ekonomi dari negara lain. Biasanya, bukan pasti. Ya, karena ini kalau kita bicara analisa fundamental, sebenarnya gampang-gampang susah, Bapak Ibu. Ada Ibu nggak sore ini? Ada ya? Gampang-gampang susah. Ya, sebenarnya kita bisa lihat, ada tabel di sini ya. Ada beberapa data ekonomi, informasinya mengenai apa, Anda bisa lihat. Kemudian kalau dia naik, US dollarnya bakal menguat atau melemah. Ya. Gampang kalau dia di situ, tapi sebenarnya pada prakteknya tidak selalu seperti ini. Ini hanya guideline saja atau acuan saja bahwa kalau misalkan data-data yang saya tampilkan di sini, efeknya dia akan seperti apa terhadap US dollar kalau dia naik atau turun. Meskipun demikian, meskipun tidak ada jaminan bahwa efek terhadap US dollar pasti seperti yang saya tampilkan di slide ini, paling tidak kita bisa bersiap-siap. Karena apa? Pada umumnya atau biasanya atau efek normalnya adalah seperti yang saya tampilkan di tabel. Ya, kita mulai dari ini, itu warningnya ya, disclaimer-nya saya harus kasih tahu di awal. Karena bisa jadi nanti teorinya naik, teorinya menguat, ternyata kok jadi melemah. Itu sering terjadi. Tetapi yang sekali lagi, yang saya paparkan di sini, ini efek normal data ekonomi ini terhadap pergerakan US dollar. Ya, kita mulai satu persatu dari unemployment rate. Unemployment rate ini tentang tingkat pengangguran. Ya. Unemployment atau pengangguran
Nah, ini kita harus waspada bahwa tidak semua orang yang tidak bekerja itu disebut pengangguran. Ada loh orang yang tidak bekerja tapi tidak boleh disebut, bukan tidak boleh, tidak bisa disebut sebagai pengangguran. Ada nggak? Ada. Ada. Anak sekolah tidak bekerja, tapi bukan pengangguran kan? Mahasiswa tidak sedang bekerja, tapi tidak bisa disebut pengangguran. Kalau di bahasa kita dulu belajar ekonomi waktu masih SMP, kalau nggak salah, itu yang kita sebut sebagai pengangguran terselubung ya. Ya. Tapi yang namanya unemployment dari istilah baku yang saya baca, unemployment itu yang disebut dengan unemployment adalah orang-orang yang masuk dalam kategori workforce atau tenaga kerja usia tertentu kan. Dia tidak sedang punya pekerjaan, tetapi sedang mencari pekerjaan. Nah, jadi yang namanya pengangguran itu adalah orang yang termasuk dalam usia kerja, usia tenaga kerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang tidak punya pekerjaan, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Nah, itu disebut pengangguran. Oke, nah itu yang diukur oleh unemployment rate ini. Efeknya bagaimana terhadap US dollar? Kalau angkanya bertambah, biasanya US dollarnya akan melemah. Pertanyaan dari Dana, Pak, apakah rilis data high impact bisa membatalkan analisa teknikal yang sudah kita buat sebelumnya? Bisa. Karena sebagaimana analisa fundamental, analisa teknikal pun tidak 100% akurat. Tidak ada analisa teknikal yang pasti akurat 100%. Saya termasuk orang yang tidak mengimani itu. Kenapa saya bilang saya tidak mengimani itu? Ya karena analisa dibuat oleh manusia. Nggak ada manusia yang maha benar. Benar nggak sih? Iya kan? Nggak ada manusia yang maha benar. Selama analisanya masih dibuat manusia, pasti ada peluang untuk melakukan kesalahan, pasti ada peluang untuk gagal. Salah satu yang bisa menggagalkan, atau bukan menggagalkan, membatalkan seperti Pak Dana tadi, membatalkan analisa teknikal adalah pergerakan harga yang sangat volatile. Jadi sebenarnya bukan analisa teknikalnya yang batal, tetapi skenario-nya yang batal. Kalau kita membuat analisa teknikal, menganalisa itu kan membaca sebenarnya. Kita baca, oh ini uptrend. Karena ini uptrend, saya berencana untuk melakukan buka posisi buy. Dengan filter atau trigger, katakanlah indikatornya stokastik. Sudah uptrend, harganya sudah koreksi ke support misalkan, kemudian stokastik sudah kasih sinyal buy, buy-lah saya. Ada nggak yang bisa menjamin bahwa saya pasti benar, pasti profit? Nggak ada. Nggak akan mungkin ada yang berani. Percaya sama saya. Nggak akan ada yang bisa menjamin saya pasti profit. Karena tidak ada jaminan saya pasti profit, apa yang saya lakukan? Saya pasang stop loss. Saya pasang stop loss. Untuk apa saya pasang stop loss ini? Kalau ternyata nanti ada hal-hal yang menyebabkan harga bergerak tidak sesuai dengan perkiraan saya berdasarkan analisa teknikal saya. Jadi itu fungsinya stop loss. Oke, sampai di sini bisa ngikutin ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana saya belum punya belum punya posisi. Saya belum buka posisi buy atau sell, tetapi analisa saya mengatakan ini uptrend, saya tinggal tunggu timingnya. Kan saya, kalau Anda flashback ketika kita berbicara kaidah melakukan analisa teknikal, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk melakukan analisa teknikal? Ini agak melenceng dikit, nggak apa-apa, tapi nanti nyambung sama pertanyaan Pak Dana. Dalam analisa teknikal yang pertama kali harus kita lakukan apa? We have to spot the trend. Kita harus kenali dulu trennya. Up atau down, yang pertama. Uptrend. Dan yang namanya uptrend ini kan, atau downtrend, tidak berlangsung selamanya kan. Suatu saat akan terjadi yang namanya reversal, atau perubahan atau kebalikan arah tren. Betul kan? Ketika terjadi reversal, dengan berbagai macam teorinya, tentu yang namanya uptrend ini akan menjadi batal. Benar ya? Dan apa yang menyebabkan reversal ini? Macam-macam. Salah satunya adalah faktor fundamental atau data ekonomi yang high impact. Salah satunya itu cuma salah satu. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, setelah kita spot the trend, yang kedua kita tentukan, determine di mana supportnya, di mana resistansnya. Uptrend sudah ketemu, misalkan nih uptrend, oh kita sudah ketemu supportnya di mana, resistannya di mana.
Baru kemudian kita bikin trading plan-nya. Oh, saya mau buy di area support. Stop loss-nya di sekian, target profit-nya di sekian. Belum sampai ke support, belum muncul sinyal. Keluar data ekonomi, gitu kan. High impact. Yang tadinya kita lihat uptrend, ternyata support pun tembus. Berarti uptrend kita sudah fail. Sudah bukan uptrend lagi, melainkan sudah berubah menjadi downtrend. Itu kira-kira ceritanya. Ya. Jadi sebenarnya analisa teknikal fundamental itu terkait. Tidak saling membatalkan sebenarnya, tapi saling menguatkan justru. Kok menguatkan gimana, Pak? Kan tadi uptrend jadi downtrend, dia menguatkan reversal. Menguatkan terjadinya reversal. Itu sebenarnya. Ya. Nah, dalam perkembangannya kita bisa mengombinasikan fundamental dengan teknikal. Saya ada menulis artikel di forexcms.com. Anda tinggal cari, Anda tinggal searching. Mengawinkan analisa teknikal dengan fundamental itu ada tekniknya. Tapi tidak kita bahas sekarang. Karena waktunya nanti akan terlalu panjang. Ini saya curiga, ini siapa yang nyalain mikrofon ya? Ini ada suara ayam siap-siap itu di belakang. Saya cek sebentar ya. Saya sudah minta tolong untuk dinonaktifkan, tapi belum dinonaktifkan juga. Terpaksa saya nonaktifkan dari sini. Oke, ternyata ada beberapa orang yang belum mute. 1, 2. Ada lagi 3. Oh, ayam-ayamnya atau burungnya sebenarnya punya Pak Abdul Samad nih. Nggak apa-apa. Oke. Kita kembali ke tabel. Unemployment itu sudah bahas. Yang kedua, non-farm payroll. Nah, non-farm payroll ini biasanya rilisnya berbarengan dengan unemployment rate di setiap hari Jumat pertama setiap bulan. Kalau di Indonesia, itu setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. 19.30 waktu Indonesia Barat setiap hari Jumat pertama. Kalau di Indonesia Tengah berarti 18.30, waktu Indonesia Timur berarti 17.30. Ini dua data yang saya sebutkan pertama ini yang termasuk high impact dan bisa dikatakan primadona dalam data ekonomi. Ini biasanya efeknya besar sekali, high impact. Oke, kalau unemployment rate, kalau tadi angkanya naik justru memperlemah US dollar, kalau non-farm payroll itu justru kalau angkanya naik itu malah bagus buat US dollar atau sentimennya menjadi positif atau ada kemungkinan US dollar akan menguat. Yang ketiga, initial claim atau jobless claim. Kalau jobless claim ini dia mengukur jumlah pertumbuhan klaim atas jaminan sosial untuk pengangguran. Di Amerika sana ada. Kalau unemployment rate itu dirilis 1 kali 1 bulan setiap hari Jumat pertama. Kalau initial claims atau ada yang disebutkan dengan jobless claims, ini dirilis setiap hari Kamis setiap minggunya. Setiap hari Kamis. Di Indonesia pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Berarti itu sama dengan 18.30 waktu Indonesia Tengah atau 17.30 waktu Indonesia Timur. Ini dirilis setiap hari. Efeknya mirip dengan unemployment rate, yaitu kalau angkanya naik atau bertambah, efeknya terhadap US dollar biasanya melemahkan. Kemudian yang keempat, retail sales. Kalau retail sales ini mengukur jumlah atau tingkat penjualan di tingkat eceran. Kalau retail sales-nya naik, maka ya US dollarnya biasanya efeknya akan mengalami penguatan. Demikian sebaliknya. Yang kelima, Consumer Price Index atau CPI atau bahasa Indonesia adalah indeks harga konsumen, IHK. Dia mengukur tingkat perubahan harga yang sampai kepada konsumen. Kalau dia, nah ini perlu diwaspadai. Sebenarnya efek CPI terhadap pergerakan harga forex itu tidak menentu. Bisa dibilang tidak menentu ini maksudnya tidak tetap, tidak bisa dipastikan. Kadang CPI naik dia ikut menguat mata uangnya, kadang justru sebaliknya. Ini nanti akan tergantung pada ekonomi secara makro dan juga akan tergantung pada nanti gimana tingkat inflasi di suatu negara. Tapi hati-hati, harus hati-hati dengan CPI ini. Tapi pada umumnya, kalau di angkanya naik, biasanya sentimennya akan positif bagi mata uang tertentu. Mata uang yang negara yang bersangkutan. Kemudian yang keenam, international trade atau trade balance, yaitu neraca perdagangan suatu negara. Dia mengukur ekspor dan impor. Kalau neracanya positif atau naik, biasanya efeknya terhadap mata uang negara tersebut akan
mengalami atau mendapatkan sentimen positif atau mengalami penguatan. Sekali lagi biasanya. Oke. Lalu ada gross domestic product atau pendapatan domestik bruto atau PDB, kalau Inggrisnya GDP. Kalau dia angkanya naik, biasanya mata uangnya juga ikut menguat. Dan yang terakhir ada keputusan suku bunga, dan ini biasanya diumumkan oleh bank sentral negara masing-masing, yaitu merupakan pengumuman untuk suku bunga acuannya. Kalau di Indonesia ada yang namanya BI rate. Nah ini kalau diumumkan tingkat suku bunganya mengalami peningkatan, biasanya untuk jangka pendek ya, karena kita bicara high impact yang dia dalam 20 menit pertama ini udah kelihatan efeknya. Biasanya mata uang akan menguat kalau suku bunganya mengalami kenaikan. Nah ini saya hanya menyajikan beberapa data ekonomi yang termasuk high impact. Kalau Anda mau lihat lebih jelas, Anda bisa lebih banyak, bukan lebih jelas. Anda bisa lihat di forexfactory.com seperti yang saya sebutkan tadi. Saya sekali waktu kita terbatas, jadi saya tidak bisa bikin. Saya tidak bisa sampaikan terlalu banyak, dan saya tidak bisa sampaikan terlalu detail, karena waktu kita sangat terbatas. Oke, nah ini contoh beberapa, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data ekonomi bolong high impact atau big ticket. Jadi tidak perlu perhatikan semuanya. Sekali lagi, tidak perlu perhatikan semuanya, perhatikan yang high impact saja, dan hati-hati. Karena bisa jadi dampak pergerakan harga itu sedikit berbeda atau justru berlawanan dengan teori yang sudah kita baca sekarang. Itu bisa saja terjadi, karena banyak kemungkinan. Dan saya katakan tadi, efek-efek atau impact yang saya perlihatkan di sini, ini hanya data efek normalnya, biasanya seperti itu. Nah, bisa saja terjadi tidak normal. Oke. Ada pertanyaan lagi? Belum ada. Ya, kita lanjutkan. Nah, tadi saya sudah janjikan di menjelang penghujung pertemuan ini kita akan membahas sedikit mengenai US non-farm payroll atau non-farm payroll AS Amerika Serikat. Oh, ada lagi. Ada dana lagi, berarti sebaiknya kita close posisi saat akan ada impact seperti NFP atau stop loss saja. Ini pun sudah saya bahas di artikel yang saya sebutkan tadi. Kalau saya sudah punya posisi, kemudian akan ada data ekonomi, saya akan lihat kondisi trading saya loss atau profit. Kalau kondisi saya profit, itu saya biarkan, saya stop loss, saya pasang jadi trading stop kalau memungkinkan. Tapi kalau lagi loss, daripada lossnya makin besar, biasanya saya close posisinya. Itu pun saya akan lihat datanya akan seperti apa. Contoh, sebelum ada data non-farm payroll Amerika Serikat besok, ada data US NFP. Sebelumnya saya sudah melihat di hari ini di apa yang bagus. Tadi saya sudah lihat di Euro ini bagus ya. Nah, bukan Euro, pound sterling. Oke. Misalkan saya sudah melihat di analisa teknikal saya, GBP USD saya perkirakan akan naik atau up. Oke. Saya perkirakan GBP USD akan naik, maka saya sudah pasang, katakanlah saya pasang posisi buy. Saya pasang posisi buy di sini misalkan. Kemudian saya pasang stop loss di sini misalnya. Lalu saya pasang take profit misalnya di sini. Oke, seperti ini misalkan. Dan dalam kondisi ini saya kan sudah profit ya. Ya kan? Misalkan dalam kondisi ini saya sudah profit. Kemudian saya melihat ada data US non-farm payroll besok. Besok loh. Target profit saya belum sampai, stop loss saya juga nggak kena. Lagi posisinya floating sekarang. Saya kemudian akan lihat, ingat posisi saya buy ya. Posisinya buy. Lalu saya lihat US non-farm payroll, prediksinya seperti apa? 211.000 diprediksi jadi 186.000. Berarti turun. Kalau turun seperti yang saya katakan tadi, ada kemungkinan US dollarnya akan melemah. Kalau US dollarnya diperkirakan akan melemah, artinya
GBP USD ini arahnya akan kemana? Naik atau turun? Nah, naik. Karena US dollarnya melemah, maka chart GBP USD-nya diperkirakan naik. Saya punya posisi buy. Secara teknikal saya sudah memperkirakan ini uptrend. Saya sudah memperkirakan ini akan naik. Secara fundamental, data US non-farm payroll-nya, prediksinya mendukung kenaikan GBP USD. Maka dalam kondisi itu saya biarkan posisi saya. Stop loss saya serahkan pada stop loss saja. Oke. Tetapi seandainya seperti ini posisinya, profitnya sudah cukup besar misalkan. Berapa sih? Kecil ya sebenarnya. Ya, anggaplah ini saya buy-nya di sini misalkan ya. Stop-nya di sini. Ini kan posisinya udah cukup besar profitnya. Stop loss saya pindahkan ke sini. Jadi trailing stop, jadi stop profit. Itu strategi. Ya, intinya begini, kalau secara teknikal posisi saya secara teknikal dan didukung juga oleh fundamental, maka posisinya akan saya biarkan. Secara teknikal saya buy karena secara teknikal saya sudah melihat ini uptrend. Secara fundamental, data non-farm payroll mendukung keputusan saya, ya saya biarkan. Tetapi seandainya kalau secara fundamental ini berkebalikan, misalkan secara fundamental ini diperkirakan US non-farm payroll-nya akan membaik, yang artinya akan berpotensi terhadap penguatan US dollar, dan itu artinya pound sterling bisa turun, maka sebaiknya saya close posisi saya sekarang. Karena apa? Karena kalau saya biarkan, saya gambling jadinya. Sudah di data fundamentalnya berkebalikan dengan keinginan saya. Daripada saya gambling, saya close. Tapi itu pilihan. Anda boleh ikuti, boleh tidak. Atau ada cara yang lebih ekstrim lagi, Anda bisa lock posisinya. Ketika sedang profit ya. Kalau lagi loss, jangan. Tapi itu ada pembahasan yang lain. Itu sudah bicara strategi trading. Ya. Ini kita sore ini hanya membicarakan pemanfaatan data fundamental dalam trading. Oke? Nah, ini kita lihat sekarang data US non-farm payroll. Ini waktunya sudah makin mepet ini. US non-farm payroll ini saya yakinlah semua orang yang sudah pernah trading forex itu mayoritas 90% tahulah US non-farm payroll. Itu data statistik yang memberikan informasi pertumbuhan jumlah pekerja di Amerika Serikat di segala sektor bisnis, kecuali pertanian tentu saja, karena non-farm namanya, kemudian pegawai-pegawai pemerintah federal, lalu pembantu rumah tangga, dan pekerja organisasi nirlaba. Oke? Nah, bagaimana pemanfaatan data ini dalam trading kita besok? Karena besok kan datanya kan, bagaimana cara kita memanfaatkan? Nah, ini normatif saja ya, Anda boleh tahu, boleh tidak. Siapa yang merilis data US non-farm payroll, Anda boleh tahu, boleh tidak. Kalau saya sih nggak perlu tahu, ya. Kecuali Anda mau jadi dosen atau mau jadi peneliti terserah. Ini contoh penggunaannya. Anda bisa berpatokan pada forexfactory.com seperti yang saya lihat tadi. Ini adalah data beberapa kali US non-farm payroll yang sudah dirilis. Ya. Anda bisa lihat di yang atas ada kolom previous, forecast, dan actual. Previous itu adalah data bulan sebelumnya. Forecast itu adalah perkiraan data yang akan dirilis. Sementara actual adalah ketika data itu dirilis berapa keluarnya. Jadi itu ceritanya. Nah, yang Anda lihat di bagian atas. Ada yang di bagian atas itu aktualnya angkanya hijau ya. Kalau aktual itu angkanya hijau, itu berarti dia berpotensi untuk menguatkan dolar US dollar. Atau dolar Amerikanya berpotensi akan menguat. Karena better than expected katanya. Lebih baik daripada perkiraan. Sementara yang di bawah, aktualnya itu merah warnanya. Ya kan? Dia lebih rendah daripada perkiraan. Seringkali justru lebih rendah daripada data sebelumnya. Nah, kalau udah seperti itu celaka benar kalau itu. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, efeknya biasanya adalah US dollarnya akan melemah. Ya, kata kuncinya adalah jika actual lebih besar daripada forecast, biasanya bagus atau sentimennya positif untuk mata uang tersebut. Akan menguat biasanya. Yuk kita lihat yang di atas. Data yang pertama, previousnya 243.000, K itu kilo dari ribu. Diperkirakan akan menjadi 231.000, ternyata dirilis jadi 321.000. Jauh lebih kuat daripada perkiraan. Kemudian data yang kedua, 329.000, previousnya atau data sebelumnya, diperkirakan akan menjadi 236.000,
Tetapi kemudian ternyata dirilis jadi 257.000. Dalam kondisi seperti ini biasanya US dollarnya akan menguat. Ya. Nah, sekarang kita lihat di data yang di sebelah bawah. Previousnya 256.000, forecast-nya 235.000, actual-nya 214.000. Lebih buruk atau lebih kecil daripada forecast. Yang keempat pun begitu. 104.000 diperkirakan 178.000 dan actualnya 169.000, lebih rendah daripada forecast-nya. Dan kedua data yang di bawah ini biasanya diikuti oleh pelemahan US dollar. Nah, oke? Ngerti ya sekarang cara bacanya. Jadi kalau dia lebih besar daripada forecast, biasanya mata uangnya akan menguat. Non-farm payroll, khusus non-farm payroll ini, kalau forecast-nya actual lebih kecil daripada forecast, berpotensi memperlemah US dollar. Oke. Nah sekarang gimana kalau dia nggak lebih kuat, nggak lebih kecil, nggak lebih besar, nggak lebih kecil? Kita istilahkan datanya netral. Yang disebut dengan data netral ini adalah kalau dia naik nggak terlalu besar, turun pun nggak terlalu besar, atau dia sama justru dibandingkan dengan forecast-nya. Biasanya efeknya pergerakan harganya akan sideways. Naik turun, naik turun, naik turun gitu aja. Oke. Nah, ini ada contoh US non-farm payroll di bulan Desember 2014. Ini kebetulan pairnya euro US dollar, time frame 15 menit. Nah, ini dia datanya. Ketika datanya dirilis, pergerakannya seperti ini. Gitu. Oke. Nah, itu US non-farm payroll. Nah, kebetulan untuk besok malam kita akan adakan sesi trading bareng US non-farm payroll. Dibantu oleh market analis kami. Dari Erlan, Pak katanya kalau NFP USD, ya NFP hanya US dollar, kan namanya US NFP. Pair yang lain juga, ya tentu saja berpengaruh ke pair yang lain. Karena kan pairnya Australian dollar terhadap US dollar. Pound sterling terhadap US dollar. GBP USD, AUD USD, Euro USD, USD JPY, USD CHF, USD NZD, USD CAD, ya pasti ngaruh dong, ya kan? Nah, gitu. Sudah saya jelaskan tadi di depan. Nah ini saya kembali informasikan besok malam kita akan adakan sesi trading bersama, mengamati pasar bersama-sama, non-farm payroll dan mencoba mengambil peluang dari situ juga bersama-sama. Tapi diadakan melalui webinar. Kalau Anda lihat di jadwal webinar kita ada, tapi khusus untuk nasabah saja kalau untuk besok malam. Oke. Nah itulah US non-farm payroll. Besok malam kalau mau tahu bagaimana teknik-tekniknya, bagaimana trik-triknya, jadi kalau besok malam itu kita memadukan fundamental dengan teknikal. Jadi kita kawinin tuh tekniknya gimana, triknya gimana besok dibahas. Nah, sekarang kita bahas ada orang-orang yang berpengaruh terhadap program pasar. Yang pertama Janet Yellen, mukanya itu ada fotonya. Janet Yellen ini ketua Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat atau populer dengan nama The Fed. Lalu ada Mario Draghi apa Draghi ya nggak tahu. Itu dari Eropa, ya adalah Presiden European Central Bank atau Presiden ECB. Kemudian ada Mark Carney, ini Gubernur Bank of England. Lalu ada Haruhiko Kuroda, Gubernur Bank of Japan. Lalu ada Philip Lowe, dia Gubernur Reserve Bank of Australia, Bank Sentral Australia. Lalu ada Graham Wheeler, dia adalah Gubernur RBNZ atau Reserve Bank of New Zealand atau Bank Sentral Amerika, New Zealand Selandia Baru. Lalu ada Stephen Powell dari Bank of Canada, gubernurnya Bank of Canada. Nah, biasanya pidato-pidato atau pernyataan-pernyataan orang-orang ini direspon cukup respon cukup besar oleh pasar, responnya cukup besar. Terutama apabila mereka berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan kebijakan moneter, dalam hal ini suku bunga. Apalagi yang nomor satu tuh si Janet Yellen. Nah, itu pasti sangat berpengaruh. Jadi Anda perlu memperhatikan apa saja yang dibicarakan oleh orang-orang ini. Pendapat-pendapat mereka seperti apa. Bisa jadi efeknya jangka pendek, bisa jadi efeknya jangka pendek. Oh, terakhir ada Thomas Jordan dari Swiss National Bank. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa yang bisa kita ambil dari sore hari ini adalah analisa fundamental sebagaimana bentuk-bentuk analisa lain dalam hal ini
tandemnya adalah analisa teknikal ya. Dia punya kelemahan, dia juga punya kelebihan. Kita bahas dulu dari sisi kelebihannya. Apa saja kelebihan analisa fundamental ini? Yang pertama adalah dia bisa menjadi faktor penggerak harga. Kemudian dia cukup sederhana dan Anda cukup melihat apakah efeknya akan menyebabkan harga naik, harga turun, atau harga tetap di situ-situ aja. Kekurangannya apa? Biasanya dia seringkali bersifat subjektif karena ada psikologi pasar yang terlibat di situ. Kemudian analisa fundamental tidak bisa menjawab kebutuhan seorang trader secara exact. Analisa fundamental itu bukan matematika, dia berdasar pada ilmu ekonomi. Gitu. Jadi nggak bisa kalau kita pakai analisa fundamental, sebenarnya hanya pakai analisa fundamental saja ya. Sebenarnya kita nggak bisa mendapatkan output buy di harga sekian, sell di harga sekian, stop loss sekian, target sekian, nggak bisa. Karena buy di harga berapa, stop loss di berapa, target di berapa, itu hanya bisa dijawab oleh analisa teknikal. Tapi mengapa harga begini, mengapa harga begitu, mengapa harga naik, mengapa harga turun, itu bisa dijawab oleh analisa fundamental. Nah, mudah-mudahan di waktu yang akan datang atau di kesempatan lain kita bisa bahas bagaimana cara mengombinasikan analisa fundamental dengan analisa teknikal. Yang paling dekat kalau Anda mau ikut itu adalah webinar besok malam yang khusus dengan memanfaatkan data non-farm payroll itu. Kalau mau ikut silakan join, tapi syaratnya Anda harus jadi nasabah ForexCMX dulu dan sudah harus setor dulu, deposit dulu, baru boleh ikut webinarnya. Ya sebenarnya webinarnya sih nggak bayar. Toh uang yang Anda depositkan ya jadi uang Anda juga kan, nggak kami minta kan. Gitu. Oke. Ya, 10 menit lagi menjelang closing. Ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan saja dulu, karena kita juga yang harus bersiap-siap dari takjil kan, untuk buka puasa ya. Ada pertanyaan? Saya tunggu satu pertanyaan lagi kalau ada. Oke, kalau Anda penasaran artikel yang saya sebutkan tadi, Anda bisa cari di Google. Saya lupa judul persisnya, tapi ini mengawinkan analisa fundamental dan teknikal. Anda taruh nama saya di situ, karena mungkin ada orang lain bikin artikel serupa. Anda mungkin bisa taruh nama ForexCMX di situ, karena mungkin saya juga menulis untuk website lain. Gitu ya. Nah ini dia. Trik mengawinkan analisa fundamental dengan teknikal. Kalau ini rekaman tahun 2016, transkrip tahun 2014, transkrip tahun 2014 ketika saya mengisi webinar di FX Street. Nah ini. Nah ini caranya. Nah, ini apa? Umumnya atau normatifnya seperti ini. Trik detailnya biasanya akan dibahas besok malam. Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya anggap berarti sudah cukup jelas ya pembahasan kita sore ini. Enteng-enteng saja pembahasannya, nggak usah berat-berat. Kalau berat-berat bikin pusing, buat apa pusing-pusing buat trading, ya kan? Mending mikirnya gampang, tapi profit. Benar nggak? Daripada udah mikirnya pusing, loss juga, ya kan? Oke, terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya. Mudah-mudahan yang kita sudah pelajari sore ini bisa bermanfaat dan bisa kita pergunakan untuk trading. Jangan lupa, selalu saya tidak bosan untuk menyampaikan, selalulah pergunakan manajemen risiko yang baik dan manajemen modal yang baik juga. Jangan lupa, trade your plan, plan your trade. Semoga sukses. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih berbahagia lagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Selamat sore untuk semuanya dan selamat berbuka puasa.